sebelum ada talut, jalan ini jujur aja sangat memprihatinkan. Dengan adanya kunjungan seperti ini kan kita bisa mendengar langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat dan juga kita bisa mengevaluasi dari bantuan yang sebelumnya seperti apa. Nanti kan dari situ kan kita bisa tahu ke depan berarti yang dibutuhkan biar nggak salah sasaran. Betul. Karena kan jangan sampai kita membantu tapi kita tidak tahu apa yang kita bantu, ini kan manfaatnya mungkin kurang dirasakan masyarakat. Kita melihatnya juga senang lah kalau apa yang kita bantu itu ternyata bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah satu optimisme bagi kami juga bahwa ke depan kita yakin bahwa anak-anak muda ini akan menjadi pemimpin di masa ini. Ayo adik-adik, jangan apolitis, mulai politik, orang-orang baik masuklah ke politik. Karena kalau orang-orang baik tidak masuk ke politik, berarti kan politik ini tidak diisi oleh orang-orang baik. Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Jawa yang memiliki beragam kekayaan alam yang beraneka ragam. Berada di pesisir utara Laut Jawa, Kabupaten Batang terbagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah laut dan pegunungan. Dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu, Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah yang berada dalam Dapil Jateng 13 yang mencakup wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dalam episode proaktif kali ini, kita akan mengunjungi kembali Kabupaten Batang untuk melihat dan mengenal lebih dekat salah satu legislator DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil 13. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Septiana Devi tentunya dalam program proaktif. Hari ini kita akan mengikuti agenda dari Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Saleh ST, yang hari ini melakukan kunjungan salah satunya adalah di Desa Sidoharjo, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Apa saja agenda beliau? Karena nampaknya agenda dari Pak Saleh hari ini cukup padat dan nanti kita juga akan melihat sosok sisi lain dari seorang Bapak Muhammad Saleh. Ikuti terus perjalanan saya hari ini tentunya dalam proaktif. Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Saleh. Anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Golkar ini saat ini ditugaskan sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi masalah pemerintahan. Kecintaan beliau mengabdi kepada masyarakat akhirnya membawa beliau dipercaya masyarakat di wilayah Dapil 13 berhasil melenggang ke Gedung Berlian periode 2019-2024 untuk menjadi anggota DPRD Jawa Tengah. Kepercayaan yang diberikan masyarakat benar-benar dimanfaatkan beliau untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kedekatan dan keakraban bersama masyarakat begitu terlihat jelas saat kunjungan kerja Kundapil atau kunjungan dapil. Seperti saat mengunjungi Desa Sidoarjo, Kabupaten Batang. Ratusan warga turun ke jalan untuk bertemu langsung dengan beliau.
Masih dari Desa Sidoarjo pemirsa, kali ini kita berada di Dukuh Sawen dan hari ini luar biasa sekali ya agenda dari Pak Saleh dan juga ada Pak Subakir yang mengikuti dari DPRD Kabupaten Batang pemirsa. Pak Saleh, tadi luar biasa kita jalan dari bawah, jalanan menanjak cukup terjal ya. Kemudian Bapak juga menyapa masyarakat, menyapa warga. Bagaimana rasanya ketemu langsung warga hari ini nih Pak? Spesial sekali rasanya ya. Iya, tentu kita berharap ada komunikasi secara langsung seperti pada hari ini. Kita ingin tahu kondisi real yang ada di masyarakat dan juga saya juga sangat surprise sekali ya, karena warga ada kesenian-kesenian lokal juga yang ditampilkan dan juga kita bisa tahu ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi sehingga saya tadi juga rembukan dengan Pak Bakir dan Pak Lurah kira-kira terhadap masalah-masalah itu apa yang bisa kita lakukan. Jadi salah satunya adalah kesenian pada hari ini dan ternyata kesenian lokal di sini juga cukup banyak dan variasi ya Pak Bakir ya. Jadi saya terima kasih nih sama Pak Lurah sama Pak Bakir nih yang ternyata ke depan mungkin perlu kita pikirkan untuk mengembangkan kesenian-kesenian lokal yang ada di Sidoarjo ini, mobil khusus Sidoarjo mungkin yang secara besar juga di Kecamatan Bawang. Oke, jadi keseniannya luar biasa pemirsa ya. Tadi kita dari bawah betul-betul diarak ya Bapak ya. Lumayan melebihi treadmill. Melebihi treadmill dan tadi kita juga disuguhkan dengan berbagai kesenian pemirsa. Ini dari warga asli ya Desa Sidoarjo. Nah, tadi Bapak juga sempat ngobrol-ngobrol juga dengan warga. Banyak keluhan kayaknya Pak ya yang dirasakan oleh warga dan bagaimana Bapak menanggapi keluhan-keluhan dari warga tersebut? Iya, misalnya ada warga yang tadi sakit. Saya minta Pak Lurah untuk saya minta KTP-nya, terus sakitnya apa, nanti saya mungkin komunikasi dengan teman-teman kita di rumah sakit daerah maupun juga di Karyadi, karena kan bisa jadi karena ketidaktahuan masyarakat harus ngapain, gitu ya. Karena nanti segera saya akan komunikasi. Kita ke Pak Bakir. Pak Bakir, sejauh ini bagaimana komunikasi juga antara DPRD Kabupaten dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah menjawab kebutuhan masyarakat yang tadi banyak sekali nih Pak aspirasinya kita dengarkan bersama ya? Ya alhamdulillah memang saya perjalanan yang ketiga periodenya sejak awal memang mungkin dari anggota dewan yang lain pun saya memang punya cara yang paling berbeda. Kita lebih senang daripada ngumpul-ngumpul di suatu tempat, kita lebih senang terjun langsung, kita berhadapan dengan masyarakat. Di situ akan tahu persis kondisi masyarakat yang paling baru. Baik. Terima kasih. Iya, sinergi yang dibangun ini seperti apa Pak? Ya kita lebih mengutamakan ya kita silaturahmi ke rumah-rumah. Seperti hari ini diadakan kegiatan, kemarin sore saya juga ngecek persiapan, kita dari mulai jam 2 tadi malam setengah 11 baru. Oh luar biasa ya persiapannya total ya Pak ya. Sinergi yang baik kabupaten dan provinsi. Betul, sinergi yang baik antara kabupaten dan provinsi pemirsa ya. Jadi saling melengkapi. Betul, pemerintah kabupatennya total dan ketika Pak Saleh datang ke sini semoga total juga menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat ya. Jadi agenda kita masih panjang, tetapi ikuti terus perjalanan kita hari ini pastinya dalam Proaktif. Usai bertemu masyarakat dan melihat pagelaran seni warga, kegiatan Kundapil Bapak Muhammad Saleh masih di Desa Sidoarjo Batang untuk mengecek hasil pembangunan talut yang beliau perjuangkan melalui dana aspirasi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Sidoarjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah ya. Dan kali ini kita mau mengikuti agenda Pak Soleh nih. Pak Soleh, pagi-pagi kita udah sampai di Desa Sidoarjo untuk melihat ini adalah hasil dari dana aspirasi yaitu pembangunan talut nih ya Pak ya. Ini dari kapan aspirasinya Pak? Ini tahun 2021. Jadi ini talut tahun 2021 dari Bantuan Keuangan Desa APBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Sidoarjo. Dan alhamdulillah ini panjang ya Pak Lurah ya? Panjang ya kalau kita lihat tadi ya Pak ya? Ya dari itu sampai ujung. Sampai ujung itu. Jadi saya mengapresiasi program dari Pak Kepala Desa ini. Ini kan jalannya jalan bukan hanya buat warga desa, tapi juga ada desa lagi di atasnya.
selama ini kan cuma sempit lah. Kalau pinggirnya ini sudah ditalut, sebelah kiri juga ini dari pakai dana desa, otomatis kan jalan ini menjadi lebar dan kuat ditopang oleh talut itu. Nah, tinggal baru bawahnya ini kan ini swadaya masyarakat ini. Jadi kan kita memancing atau istilahnya menstimulan, dan alhamdulillah dari warga juga ternyata bagus. Nah, mungkin nanti tahun depannya kita bisa bantu lagi untuk berikutnya. Anggarkan lagi untuk jalan yang lebih baik nantinya ya. Oke, kita ngobrol juga dengan Pak Lurah. Pak Lurah, kondisi Desa Sidoarjo sebelum adanya talut ini seperti apa sih Pak sebetulnya untuk wilayah jalan sekitar ini? Ini kan jalan utama yang dilewati warga Sidoarjo, juga warga Desa Mojo Tengah. Desa Mojo Tengah adalah kecamatan, maksudnya kecamatan Reban. Jadi jalan ini dilewati dua desa, Desa Sidoarjo juga Desa Mojo Tengah. Sebelum ada talut, jalan ini jujur aja sangat memprihatinkan. Apabila ada mobil yang roda 4 lewat sini, salah satu harus ada yang mengalah, mundur ke belakang. Ya, kami dari DPRD tentu dengan adanya kunjungan seperti ini kan kita bisa mendengar langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan juga kita bisa mengevaluasi dari bantuan yang sebelumnya seperti apa. Nanti kan dari situ kan kita bisa tahu ke depan berarti yang dibutuhkan biar nggak salah sasaran. Betul. Karena kan jangan sampai kita membantu tapi kita tidak tahu apa yang kita bantu, ini kan manfaatnya mungkin kurang dirasakan masyarakat. Oke. Terima kasih Pak Kadus masukannya Pak. Sudah didengarkan aspirasinya Pak ya. Kita tunggu nanti ya kunjungan dari Pak Soleh dengan membawa tadi harapan-harapan dari warga Desa Sidoarjo ya. Terima kasih Pak Kadus, Pak Kades. Pak Kadus, kita lanjut ke atas kita lanjut lagi Pak jalan ya. Terima kasih Pak. Tak jauh dari lokasi, Bapak Muhammad Saleh kembali mengecek musola dan madrasah. Pendidikan menjadi salah satu perhatian beliau untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf saya tidak bisa, ini karena masih ditunggu di TK Pertiwi, Ibu, jadi saya melanjutkan perjalanan. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Amin. Kita pertemuan ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Usai berkunjung ke Desa Sidoarjo Batang, perjalanan kita berlanjut ke Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Batang untuk meninjau kembali pembangunan sekolah dan berdialog dengan masyarakat terkait migrasi TV analog ke digital. Pemirsa, kita sudah ada di titik selanjutnya. Sekarang kita sedang berada di TK Pertiwi di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Ini adalah salah satu TK yang mendapatkan bantuan dari dana aspirasi Bapak dan sudah terbangun ya Bapak sudah, ya di ruangan sebelah. Ya, ruangan sebelah. Ini aspirasi tahun berapa Pak? 2021 ya? 2021, dan kita sudah bersama dengan Bu Yanti ya, Kepala Sekolah dari TK Pertiwi. Ibu boleh diceritakan kondisi TK Pertiwi sebelum dibangun mendapatkan bantuan dari DPRD Kabupaten Batang dan DPRD Provinsi Jawa Tengah seperti apa Bu? Keadaan TK Pertiwi sebelum ada bantuan dari Bapak Saleh dari Golkar, TK Pertiwi itu sangat parah sekali, atapnya selalu bocor, kalau hujan selalu sini ngepel setiap pagi. Olahraga dulu ya Bu ya? Dari sana ke sini terus semua mainan sudah rusak. Untuk murid-murid mungkin kurang tertarik, kami susah sekali. Terus dari belakang belum punya ruangan, tadinya nggak ada pintu jendela, dari sana belum punya taman baca. Sebelumnya itu sudah sudah ada atap, sudah ada perbaikan karena itu dari Pak Hakir dulu ya. Terus mainan-mainan sudah kami perbaiki lagi karena tadinya sudah pada patah semua, dan sekarang alhamdulillah sudah baik, dan alhamdulillah kami sekarang mempunyai murid yang sangat banyak bagi kami. Baik, perhatian Bapak untuk dunia pendidikan khususnya untuk wilayah Kabupaten Batang ini seperti apa Pak? Ya, jadi setiap tahun memang saya sebelum kampanye dulu pun saya memang sering ke PAUD dan ke TK. Jadi selain juga kalau sudah jadi DPRD kan kita membangun secara fisik ya, bangunan maupun permainan-permainan itu baik yang di outdoor maupun di indoor. Dan kita juga dulu sering mau membantu untuk buku-buku bacaan. Karena kan anak kita ini kan literasinya kan memang agak kurang. Ya. Adanya HP, game dan sebagainya,
Sehingga dengan adanya buku-buku itu kan bisa meningkatkan literasi. Nah tentu sekarang kan bangunannya sudah bagus, mungkin ke depan permainannya yang di luar juga sudah bagus. Nah kita datang ini ketemu dengan ibu guru ini kan, kita coba nanti diskusi kira-kira ke depan yang dibutuhkan apa. Dan salah satu yang menarik pemirsa, ini di samping kita ada TV sebagai media ajar sebelumnya Ibu ya. Tapi sekarang sudah mati karena ada analog switch off ya. Jadi butuh apa Bu biar nyala Bu? Set-top box. Oke, nah mungkin Pak Saleh nanti juga bisa bantu komunikasi juga nih Pak dengan Kominfo karena Bapak juga dari Komisi A ya. Beberapa keluhan dari masyarakat kan Jawa Tengah ini kan sudah analog switch off. Jadi saya baru tahu sendiri nih. Jadi saya kira nanti kita perlu ngomong dengan teman-teman Kominfo provinsi bahwa ternyata STB itu tidak semurah yang gaungkan oleh pemerintah. Katanya cuma 100 sekian ribu. Kalau di sini, 400 Bu ya. Sini berapa Bu? 450-an. 450 ribu. Iya. Oh, berarti kalau sama TV yang lama harganya mahal mana? Ya mahal. Set-top box ya. Jadi TV-nya dijual buat STB ya? Masih nombok lagi ya Bu ya. Untuk dunia pendidikan seperti ini kayaknya juga pemerintah harus turun berarti. Masa harus beli kira-kira? Betul. Ini kunjungan seperti ini kita jadi tahu nih kondisi ternyata program ASO ini nggak semulus yang dibayangkan. Betul. Baik, semoga. Terima kasih loh Bu. Iya, terima kasih Ibu untuk aspirasinya. Semoga setelah ini dapat jawaban ya Ibu ya. Dan hal-hal yang kurang-kurang nanti semoga Pak Saleh bisa memenuhi ya Ibu ya. Siap untuk mencatat. Oh di list nanti ya, siap. Pak Saleh berarti nanti pulang dari sini bawa list panjang kayaknya ya. Baik, pemirsa kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bu Yanti, Kepala Sekolah dari TK Pertiwi. Setelah ini kita lanjut lagi mengikuti perjalanan dari Pak Saleh. Plus kita mau bawa listnya Pak Saleh yang panjang kayaknya setelah ini ya. Tetap bareng kita pemirsa dalam Proaktif. Masih di Kabupaten Batang pemirsa. Perjalanan kita bersama Bapak Muhammad Saleh dalam kegiatan Kundapil kali ini berlanjut ke Desa Pucang Gading, Kecamatan Bandar untuk kembali melihat langsung progres pembangunan talut jalan desa. Komitmen beliau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Batang melalui pembangunan infrastruktur mendapat apresiasi dari masyarakat. Masih dari Kabupaten Batang pemirsa, kali ini kita sudah pindah lokasi lagi ya. Sekarang kita berada di Kecamatan Bandar dan tepatnya sedang berada di Desa Pucang Gading bersama dengan Kepala Desa Pucang Gading dan Kepala Desa sebelah ya, Wonosegoro. Dan tentunya bersama Pak Saleh nih, Bapak. Tadi kita sudah berjalan cukup panjang ya. Cukup panjang untuk melihat ini ada saluran irigasi hasil dari dana aspirasi. Bapak melihatnya seperti apa? Sudah puaskah dengan pembangunan ini Pak? Ya, ini kan drainase di Desa Pucang Gading. Ternyata kan memang luas sekali ya. Jadi mulai dari ujung sini muter lagi dan saya kira ini sangat bermanfaat bagi warga. Jadi saya juga selain itu juga ada tadi masjid, itu masjid juga kita bantu dari aspirasi juga sebagian tapi karena dan saya hadir juga waktu dulu masih Cakaraya nih Pak Lurah ya. Jadi saya waktu itu masih selamatannya juga hadir. Alhamdulillah sekarang udah perkembangannya luar biasa gitu. Jadi saya kira kita melihatnya juga senang lah kalau apa yang kita bantu itu ternyata bermanfaat bagi masyarakat. Dan betul-betul sudah direalisasikan ya Bapak ya, nyata bentuknya ya. Baik, kita ke Pak Lurah. Pak Lurah, boleh diceritakan sebelum adanya drainase ini kondisinya seperti apa sih Pak di wilayah Desa Pucang Gading? Ya, terima kasih atas informasinya. Yang jelas kita sebelum ada drainase itu ya kita merasa kumuh. Tapi setelah kita pemerintah peduli dengan desa, khususnya di Desa Pucang Gading ini alhamdulillah desa yang kelihatannya bersih dan juga kita memang bermanfaat sekali. Apalagi Pak yang diperlukan khususnya dari Desa Pucang Gading ini Pak? Ya kalau pertama itu tadi Pak Soleh sendiri sudah saya kasih tahu jalan pertanian. Jalan pertanian tepatnya di yang tadi kita lewati ya. Itu sudah rusak, ya dulu aspal tapi sekarang sudah jadi itu nggak bisa dikatakan kalau jalan sudah
repot, makanya itu 1 kilo itu. Oke, Pak Saleh masih ada PR ternyata ya Pak ya, jalan usaha tani ini Iya, yang dikeluhkan masyarakat. Masyarakat, tuh. Ya kita fungsinya silaturahmi kan seperti itu ya. Yang sudah dilaksanakan tentu kita bersyukur. Yang kedepannya mungkin dari komunikasi ini kan kita bisa tahu, oh ternyata masih ada beberapa hal yang kurang. Saya sangat terima kasih khususnya sama pemerintah provinsi Jawa Tengah khususnya ini yang secara langsung bisa membantu desa. Oke, banyak dukungan dari masyarakat ya Pak Saleh ya. Oke, semoga dimudahkan juga jalannya Pak Saleh karena memang Bapak ini dekat juga dengan masyarakat. Doa-doa dari masyarakat pun banyak untuk Pak Saleh. Baik, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih juga Pak Lurah Desa sebelah ya, Wonosegoro pemirsa, dan kita mau keliling lagi di Kabupaten Batang menyapa masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Tetap bersama kita di Proaktif. Seharian penuh berkeliling di Kabupaten Batang. Lelah seakan sudah tidak terasa bagi Bapak Muhammad Saleh demi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Perjalanan kita berlanjut ke SMP 1 Kandeman Batang untuk memberikan motivasi bagi para pelajar. Pemirsa, saat ini Bapak Muhammad Saleh STMM sedang memberikan pengarahan dalam acara talkshow pelajar NU Kecamatan Kandeman dengan tema peran dan tantangan pelajar dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024. Kita akan ikuti arahan beliau langsung bersama kawan-kawan dari pelajar NU Kecamatan Kandeman. Tapi tantangannya juga besar ada di sekalian. Jika generasi muda kita ini yang jumlahnya 53% tadi itu, generasi milenial dan generasi Z itu SDM-nya tidak mumpuni, sekolahnya tidak benar, aku mau sekolah Pak, sekolah gak penting gitu ya. Sehingga misalnya yang lulusan SMP itu banyak, yang SMA misalnya sedikit, yang kuliah semakin sedikit, maka otomatis itu akan menjadi potensi pengangguran baru yang luar biasa. Pemirsa, masih bersama dengan Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Muhammad Saleh ST, dan kali ini kita berasa awet muda ya Pak ya, karena bersama dengan pelajar-pelajar, dan kali ini Pak Saleh tadi sudah memberikan motivasi, sosialisasi juga tentang peran dan tantangan pelajar dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024, dan sudah bersama saya Mas Andi, ini Ketua IPNU ya. Oke, hari ini gimana rasanya langsung dapat sosialisasi dari Pak Saleh nih Mas Andi? Alhamdulillah sekali, saya merasa sangat bahagia didatangi oleh Bapak Saleh selaku Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, dan rasanya tidak menyangka ada kegiatan semacam ini, pendidikan politik, bahwasanya untuk semua anggota IPNU IPPNU di Kecamatan Kandeman ini masih awam terhadap politik. Nah, maka dari itulah diadakan kegiatan sekilas tentang pendidikan politik agar supaya teman-teman PAC IPNU IPPNU maupun IPNU IPPNU di kalangan Kecamatan Kandeman ini betul-betul paham bagaimana konsep politik untuk ke depan terkait demokrasi 2024 ini. Oke, dan Pak Saleh tadi cukup puas ya karena cukup ini antusias sekali dalam mengikuti. Banyak juga pertanyaan tadi saya dengar ya Bapak ya. Bagaimana Bapak melihat antusiasme dari peserta hari ini? Ya, salah satu ciri generasi milenial dan generasi Z kan kritis. Dan tadi saya melihat bahwa adik-adik ini pertanyaannya juga bagus-bagus. Dan walaupun tadi saya juga telat, ternyata tidak mengendorkan semangatnya untuk mengikuti acara ini. Saya kira ini adalah satu optimisme bagi kami juga bahwa ke depan kita yakin bahwa anak-anak muda ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Nah, pesan Bapak untuk anak-anak muda agar melek politik, dan tadi juga saya dengarkan ya, orang baik harus gabung politik ya, agar politik tidak dipandang kotor. Silakan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa di setiap kesempatan orang-orang baik seperti teman-teman IPNU IPPNU ini masuklah ke politik. Karena kalau politik itu diisi orang-orang baik tidak masuk ke politik, berarti kan politik ini tidak diisi oleh orang-orang baik. Oleh karena itu yang selalu saya kampanyekan ke depan bahwa ayo adik-adik jangan apolitis, melek politik. Pertanyaannya misalnya, oh Pak kami apatis dan sebagainya, ya ayo kita perbanyak literasi, kita perbanyak diskusi, kesalahannya di mana, programnya gimana, sehingga kami pun generasi-generasi yang di atas ini yang udah ke depan akan menyerahkan tongkat estafet ke adik-adik kita ini, kita juga dari sekarang juga mulai mempersiapkan itu buat adik-adik kita. Oke. Sudah siapkah menerima tongkat estafet Mas Andi?
Insya Allah siap ketika waktu sudah tiba. Oke, berarti siap ya nanti untuk kedepannya menggantikan Pak Saleh duduk di kursi Dewan juga ya? Insya Allah. Ada keinginan nggak untuk terjun juga di dunia politik? Untuk waktu saat ini kemungkinan belum, tapi ketika ada yang istilahnya mengusung ya bagaimana itu siap kan mengusung berarti ya teman-teman semua ya. itu kan tergantung kondisi. Berarti minta diusung nih Pak Kondur ya Pak ya. Nanti kita usung bareng-bareng ya. Nanti kita usung bareng-bareng ya. Oke, terima kasih Mas Andi, terima kasih juga teman-teman. Tadi yang sudah bertanya ini ya Pak ya. Yang bertanya ini. Keren-keren Oke, pertanyaannya ya, keren-keren. dan semoga sukses semuanya untuk adik-adik kedepannya, dan kita tunggu calon-calon penerus bangsa, penerusnya Pak Saleh tentunya ya. Terima kasih juga Pak Saleh. Ya, Hari ini kita sama-sama. sudah ikuti agenda Bapak sehari bersama Dewan, betul-betul sehari ya Pak ya. Dari yang panas, hujan, sampai sekarang sudah gelap pemirsa, kita Iya. sudah bersama dengan Pak Saleh hari ini di Kabupaten Batang ya. Walaupun sebetulnya dapil dari Pak Saleh ini selain Kabupaten Batang ada juga Kabupaten Pemalang, Kota kemudian Pekalongan. Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Mungkin next kita akan jalan-jalan Oke. lagi ke wilayah lain. Dan sekian Proaktif kali ini pemirsa. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa di Proaktif lainnya bersama dengan wakil rakyat lainnya dari Kabupaten Batang. Sampai jumpa.